Saya Haji Ahmad. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan 7 model OSI layer. Check it out. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 7 layer model OSI. Namun sebelum lanjut, kalian tahukah apa itu OSI? Open System Interconnection atau OSI, yaitu model referensi dengan bentuk konseptual yang sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Dikembangkan oleh ISO pada tahun 1977 di Eropa. Oleh karena itu, semua alat komunikasi saling berkomunikasi melalui jaringan. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. 7. Application layer. Tahapan ini berhubungan langsung dengan pengguna. Application layer merupakan prosedur penyambungan komunikasi dari perangkat. Jadi artinya, application layer adalah penghubung antara perangkat dengan sistem komunikasi. Contoh, menuliskan pesan melalui email, membuka aplikasi Google Chrome, Facebook, YouTube, dan yang lainnya. Dan ketika gagal pula melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Presentation layer. Presentation layer adalah presentation yang dimana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contohnya, kita akan mengirimkan sebuah gambar atau file kita yang dijadikan format binder dahulu agar bisa dilanjutkan proses pengirimannya. 5. Session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contohnya yaitu saat kita masuk ke websitenya kampus Pelita Bangsa dan tidak melakukan aktivitas apapun, maka akun tersebut akan dikeluarkan. 4. Transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. 3. Network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi tentang informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware, atau perangkat keras, seperti halnya pada kontrol MAC, entries, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan tersebut seperti hub, repeater, braid, dan switch pada layer kedua dapat dioperasikan. Dan model OSI layer terakhir adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini, mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC (Network Interface Card)
dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman. Salam dari saya. Thank you for watching. Yes.